A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di ayat ini antara kebaikan dan antara yang disukai oleh manusia. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Sangat mungkin kita tidak menyukai keadaan, menyukai sesuatu, padahal pada akhirnya itu baik bagi kita. Atau sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kalian menyenangi sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di akhir ayat Allah mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui, sedang kalian, kita semuanya tidak mengetahui. Apa yang terjadi saat ini, jika kita kaitkan dengan ayat ini, amat sangat relevan. Ada tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang Allah inginkan dari wabah COVID-19 ini. Namun pada masa yang sama, ayat ini mengingatkan kita agar kita lebih berlindung kepada Allah, lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan di surat An-Nur ayat 43. Fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan sesuatu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan sebaliknya, Allah menghindarkan seseorang dari sesuatu juga atas kehendaknya. Yang terkena penyakit ini bisa siapa saja. Bisa dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kita berada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaidah dalam kehidupan ini. Selalulah kita yakin, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi adalah karena kehendaknya. Kalau itu karena kehendaknya, maka kita ambil kebaikan-kebaikannya. Kita hindarkan keburukan-keburukan darinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jika kita ditimpa sesuatu, tentu yang tidak kita sukai, wa in asobaka syai'un, falatakul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika kalian ditimpa sesuatu, penyakit, sesuatu yang tidak menyenangkan, apapun itu, maka janganlah kalian mengatakan, andaikan aku berbuat ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah kehendaki akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan kita hanya meyakini kebaikan dari semua kejadian yang menimpa umat manusia. Dikhawatirkan jika kita semakin jauh dari Allah, semakin lalai dari Allah, maka yang kita harapkan terhindar dari penyakit, terhindar dari musibah, Allah tidak berkenan. Kita terus menata hati kita. Menata dengan tawakal, dengan ikhlas dan dengan sabar. Kita perkuat kembali munajat kita dengan Allah. Keyakinan kita dengan Allah. Husnudzan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbaharui ikhtiar kita. Kenapa ikhtiar perlu diperbaharui? Karena kita ingin sesuatu itu meningkat kebaikannya.
dan berkurang keburukannya, maka diperbaharui ikhtiar kita. Diperbaharui pula kebaikan-kebaikan kita. Ayat ini merupakan kaidah dalam kehidupan, bahwa antara kebaikan kadang berbeda dengan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Yang paling pasti, Allah Maha Tahu yang terbaik, bukan yang kita inginkan, yang terbaik bagi kita. Karenanya tidak boleh kita hanya menyenangi yang kita sukai dan membenci yang tidak kita sukai. Tapi kita sukai apa yang baik untuk kita menurut Allah. Kita juga membenci apa yang buruk bagi kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya iman yang tertinggi adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Suka kita, senangnya kita adalah karena Allah. Kebencian dan ketidaksukaan kita pula karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah inilah yang lebih menenangkan. Dan inilah cara seorang yang beriman menghadapi apa yang menimpanya dari penyakit, dari kesulitan, dari musibah, dari bencana, dan lain sebagainya. Insya Allah.